Halo teman-teman, kali ini gue nggak bakal bahas soal fashion dulu. Tapi tenang, di video ini kalian tetap bisa nikmatin koleksi busana yang cantik-cantik banget karena visualnya udah gue siapin buat nemenin cerita. Tapi izinkan dulu gue bawain kisah yang jujur aja sampai sekarang masih bikin bulu kuduk gue berdiri. Ceritanya datang dari temen gue sendiri, Bimo. Anaknya cuek, suka mancing, tapi juga rada kocak. Dan malam itu, hobinya yang satu itu hampir bikin dia nggak pulang hidup-hidup. Jadi ceritanya, beberapa bulan lalu, Bimo ngajak dua temennya, Damar sama Ucok, buat mancing di sungai pinggiran desa. Tempatnya sepi, di belakang ladang tebu, dan katanya sih banyak ikan gabus besar. Ucok semangat banget sampai bawa termos kopi dan bekal mie instan 5 bungkus. Sementara Damar bawa kamera analog, katanya buat ngabadikan momen kemenangan. Padahal dari dulu juga mereka mancing isinya zong terus. Malam itu mereka berangkat jam 8. Udara dingin, langit gelap, cuma diterangi venter kepala murahan yang nyalanya suka redup sendiri. Sampai di sungai, suasananya hening banget. Cuma suara jangkrik dan gemericik air. Bimo sempet bilang, waktu dia nurunin ember ke air, dia ngerasa kayak ada tangan lain yang ikut megang ember itu. Tapi waktu dia lihat, nggak ada siapa-siapa. Cuma air yang bergoyang halus, kayak habis disentuh sesuatu. Ucok yang nggak peka sama hal mistis malah nyeletuk. Udah bro, fokus, entar ikannya kabur. Tapi serius, bayangin kalau kita mancing sambil lihat cewek cantik lewat, bajunya putih mengkilap kayak dress pesta. Pasti makin semangat kan? Damar langsung nimpalin. Cewek mana ada yang ke sungai jam segini, Cok? Kecuali bukan manusia. Mereka ketawa kecil, tapi suasana tetap terasa aneh. Angin mulai dingin, daun bambu di sekitar situ bunyinya kres, kres, kayak langkah kaki orang. Sekitar jam 9 malam, pelampung pancing Bimo mulai goyang. Dia semangat banget. Wih, narik nih. Dia tarik pelan, tapi berat banget. Dan waktu dia angkat kailnya, bukan ikan yang muncul, tapi seikat rambut panjang hitam basah. Rambut itu nyangkut di kail dan masih meneteskan air. Bimo langsung buang kailnya. Astaga, ini apaan? Ucok malah makak. Wah, lo mancing mantan, Bim. Udah nyangkut hatinya, sekarang rambutnya. Damar diam, tapi mukanya tegang. Tiba-tiba, dari arah seberang sungai muncul suara perempuan nangis pelan. Suara itu makin lama makin dekat. Dan dari balik kabut tipis terlihat sosok perempuan dengan rambut panjang dan baju putih lusuh. Bimo bilang bajunya itu cantik tapi janggal. Kayak baju tidur perempuan zaman dulu, tapi bagian bawahnya robek-robek. Dia sempat mikir, sayang banget bajunya kotor. Kalau dicuci dan dipadu sama outer modern pasti cakep juga. Tapi ya gimana kalau yang make bukan manusia? Sosok itu makin mendekat. Langkahnya pelan, tapi tiap dia injak tanah, bunyinya kayak air yang diperas. Ucok spontan nyeletuk, "Bu, mau kopi? Panas-panas nih." Dan tanpa mikir panjang, dia nyiram kopi ke arah sosok itu. Jeritannya langsung bikin udara di sekitar kayak berhenti. Semua jadi hening. Lalu sosok itu hilang, kayak ditelan kabut. Tapi begitu air tenang kembali, dari sungai muncul lele besar banget, segede paha manusia. Warnanya hitam legam dan bagian kepalanya gosong. Ucok melongo, wah jangan-jangan barusan gue nyiram lele. Damar cuma geleng. Lo barusan nyiram sesuatu yang salah, Cok. Kita cabut aja sebelum disiram balik. Mereka buru-buru beresin barang, tapi baru beberapa langkah Ucok ngedumel. Loh, termos kopi gue hilang. Bimo nyenter ke arah sungai.
Dan di sana, di atas permukaan air, terapung termos kopi dan di sebelahnya ada bayangan perempuan berambut panjang berdiri diam menatap mereka. Mereka langsung lari, tapi anehnya jalan setapak yang tadi jelas sekarang kayak berubah. Bimo bilang mereka kayak muter-muter di tempat yang sama. Pohon bambu di kiri kanan kelihatan identik dan suara air sungai kayak terus ngikutin. Damar sempat ambil foto pakai kamera analog, tapi waktu lampu blitz nyala, sosok perempuan itu ada di belakang mereka bertiga. Dan mukanya nggak punya mata, cuma 2 lubang hitam. Mereka panik banget. Ucok nyoba buka HP buat lihat arah lewat GPS, tapi HP-nya tiba-tiba mati total, padahal baterainya masih 80%. Bimo akhirnya baca doa pelan-pelan sambil jalan mundur, berharap bisa nemu jalan keluar. Tiba-tiba angin kencang banget, daun-daun beterbangan, dan mereka bertiga ngerasa kayak ada sesuatu yang ngelilingin. Damar sempat teriak, "Ada yang narik celana gue!" Pas dilihat, bukan celana, tapi ujung kain putih panjang yang melilit di kaki. Bimo bilang, kain itu halus banget, kayak bahan satin tapi dingin, lembab. Entah kenapa, dalam rasa takutnya, dia masih sempat mikir, kalau bahan sehalus ini dijadiin dress, pasti keren banget. Tapi segera setelah itu, dia sadar, itu bukan kain biasa. Karena kain itu terus bergerak kayak hidup, lalu perlahan menarik Damar ke arah air. Mereka bertiga langsung narik Damar rame-rame. Saking paniknya, Ucok malah salah pegang dan narik tas pancing. Tasnya robek, umpan berceceran, dan di antara cacing-cacing itu ada jari manusia. Bimo akhirnya nemu jalan kecil yang agak terbuka. Dia teriak, "Kesini, cepat!" Tapi begitu mereka nyebrang, tiba-tiba langkah Bimo berhenti. Dia ngerasa ada yang narik bajunya dari belakang. Pas dia nengok, bajunya, jaket yang baru dia beli dari toko online, ketarik ke arah air. Bimo refleks lepasin jaketnya. Dan waktu dia lihat lagi, jaket itu udah tenggelam pelan ke sungai, seolah-olah ditarik sesuatu. Ucok nyeletuk lagi. "Yah, rugi tuh, padahal bagus. Modelnya kayak koleksi yang di video ini kan, Bim?" Bimo cuma bisa manyun sambil gemetar. "Udah, Coh, mending nyawa dulu, baru gaya." Akhirnya mereka nemu pondok kosong, masuk ke dalam dan ngunci pintu. Damar duduk di pojok, gemetaran. Ucok masih ngelawak, "Kalau gue mati malam ini, tolong bilang ke emak gue ya, jangan buang kaos koleksi band gue ya." Tapi nggak lama kemudian, ada suara langkah di luar pondok, pelan, ritmis. Tok, tok, tok. Bimo ngintip dari celah papan dan dia ngeliat sosok perempuan tadi berdiri di depan pintu pondok. Matanya kosong tapi senyumnya lebar banget. Dan di tangannya dia megang jaket Bimo yang basah kuyup. Bimo udah pasrah. Dia ambil senter, niatnya mau lempar kalau sosok itu mendekat. Tapi sebelum dia sempat bergerak, pintu pondok kebuka sendiri. Sosok itu masuk, jalannya pelan banget, tapi setiap langkahnya bikin lantai berderit keras. Ucok gemetaran sambil pegang termos kosong. "Maaf ya, tadi kopinya panas." Tiba-tiba lampu senter mati. Suasana gelap total, dan dari dalam gelap mereka dengar suara perempuan itu berbisik, "Kenapa kalian ganggu aku yang sedang mencuci kainku?" Setelah itu mereka nggak ingat apa-apa. Pagi harinya warga nemuin mereka di tepi jalan sekitar 2 kilometer dari sungai. Bimo kehilangan jaket, Damar kehilangan kameranya, dan Ucok kehilangan termos kopinya.
Tapi anehnya, di ember pancing Bimo ada potongan kain putih yang halus banget, basah dan berbau melati. Kayak sisa kain dari baju perempuan itu. Beberapa hari kemudian, mereka balik ke lokasi bareng warga. Ternyata di sungai itu memang ada cerita lama. Katanya, dulu ada perempuan muda yang tenggelam di situ waktu nyuci baju pengantin. Sejak itu, banyak yang bilang sering lihat sosok perempuan dengan gaun putih, seolah masih nyari kainnya yang hanyut. Bimo cuma bisa nyengir getir. Pantes aja bajunya kelihatan bagus banget, katanya. Cuma ya sayang, pemakainya udah nggak hidup. Dan yang bikin merinding, sampai sekarang kalau Bimo lewat sungai itu, dia selalu nyium bau kopi panas. Dan kadang bayangan perempuan itu masih kelihatan di air, lagi menjemur kain dengan ekspresi damai. Tapi tatapannya mengarah langsung ke arah kamera. Nah teman-teman, itu tadi kisah nyata dari temanku Bimo. Jadi sambil kalian nikmatin koleksi busana di video ini, yang pastinya lebih cocok buat ke pesta daripada ke sungai berhantu. Ingat satu hal, keanggunan bisa datang dari mana aja. Tapi kalau busananya udah pernah dipakai arwah penasaran, mending jangan dulu dijadikan inspirasi outfit. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan kalau kalian mancing malam-malam, jangan lupa bawa doa, bukan cuma umpan. Karena kadang yang nyangkut di kail bukan ikan, tapi sesuatu yang udah lama menunggu diajak bicara.